lagi dengan saya Dr. Abdul Rahman, pengampu mata kuliah Birokrasi Publik dan Governance bagi mahasiswa yang telah memprogram mata kuliah ini untuk menyimak sebaik mungkin, dan nanti saudara bisa merespon dengan memberikan komen di halaman komentar di bawah ini. Jadi ini sebagai salah satu bentuk mata kuliah daring. Setelah kemarin kita melakukan kuliah daring melalui telekonferensi dan melalui beberapa tautan, kali ini saya mencoba untuk memberikan kuliah daring melalui YouTube. Kita bahas lagi masalah sesi pertama tentang makna birokrasi pemerintahan. Nah, jadi hari ini kita bahas sistem makna birokrasi pemerintahan, yang dimana kita akan membagi pada tiga subtema. Yang pertama adalah hakikat birokrasi, ciri dan peran birokrasi, dan bagaimana kita memaknai birokrasi. Tetapi di sesi ini hanya membahas dua saja, yaitu hakikat birokrasi dan ciri peran birokrasi. Oke, kita bisa lihat hakikat birokrasi itu apa sebenarnya. Saya mengutip seorang filsuf yang sangat terkenal, yaitu Almond dan Powell. Mereka memaknai birokrasi sebagai sebuah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal, yang saling berhubungan dalam jenjang yang kompleks di bawah membuat tugas atau peran formal. Perlu ditekankan bahwa di sini ini birokrasi itu bukan orangnya, tapi tugas, fungsinya, dan struktur organisasinya. Itu yang disebut birokrasi, bukan orangnya. Itu yang disebut atau yang dikemukakan oleh Almond. Sedangkan yang dikemukakan oleh Hegel, birokrasi itu mencitrakan sebagai mediating agent. Jadi dia adalah jembatan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Jadi birokrasi itu hakikatnya adalah sebagai mediating of agent atau media penghubung antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Misalkan kita sebut masyarakat punya interest atau kepentingan, atau masyarakat punya tuntutan, misalkan berkaitan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya. Nah, pemerintah itu menyiapkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Disitulah di tengah-tengah ketemu. Itulah disebut sebagai birokrasi, katanya Hegel. Mencitrakan diri sebagai mediating of agent. Jadi sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Punya kepentingan apa? Kepentingan pemerintah salah satunya adalah membuat masyarakat tertib, membuat masyarakat sejahtera, membuat masyarakat damai, dan lain sebagainya. Sedangkan Karl Marx ini agak ideal ya pendapatnya berkait dengan birokrasi. Karl Marx mengatakan bahwa birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa. Jadi birokrasi itu adalah instrumen kekuasaan, yaitu dibedakan kaum borjuis dan kaum kapitalis untuk mengeksploitasi kaum proletar. Birokrasi adalah parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa dan dipergunakan untuk menghisap kelas proletar. Proletar itu anggaplah kelas petani, kelas rakyat bawah, kelas masyarakat sipil. Jadi birokrasi itu dianggap sebagai sebuah instrumen yang menempel pada kaum kekuasaan dan kaum kapitalis, yang bisa dimanfaatkan oleh kaum kapitalis dan kaum berkuasa itu untuk mengeksploitasi kaum-kaum di bawahnya, atau grassroots, masyarakat sipil, masyarakat bawah, dan sebagainya. Ini makna dari
birokrasi, hakikat birokrasi yang dikemukakan oleh Karl Marx. Tapi ini agak ekstrim ya maknanya, bahwa birokrasi dianggap sebagai parasit itu agak ekstrim. Oke, ini mungkin tiga tiga argumen yang saya mengutip dari Almond dan Powell, terus dari Hegel dan dari Karl Marx. Ini hakikat birokrasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah ciri dan fungsi birokrasi. Kalau di slide sebelumnya kita bicara hakikat birokrasi, kita hari ini di slide berikutnya kita bicara ciri dan fungsi birokrasi. Jadi birokrasi itu ada banyak fungsinya. Jadi kita akan jelaskan satu-satu. Silakan mahasiswa dengarkan secara baik-baik. Nanti kita diskusi. Banyak yang mengatakan bahwa birokrasi itu adalah sebagai sebuah fungsi, ya, cirinya adalah dia hierarkis, cirinya dia prosedural, cirinya dia adalah netral dan lain sebagainya. Tapi apakah itu yang dimaknai oleh berbagai ahli? Saya ini lagi-lagi mengutip pendapatnya Max Weber tentang ciri birokrasi. Max Weber mengatakan birokrasi itu adalah administrative office are organized hierarchy. Jadi memang birokrasi itu cirinya dia hierarkis dan terstruktur dan hierarkis. Jadi dia, sering saya bilang, dia sifatnya uniform, seragam dari atas ke bawah. Itu ciri birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Salah satunya adalah hierarkis. Jadi terorganisir dari atas hingga ke bawah. Sehingga kalau ada kebijakan dari pemerintah pusat, di bawah harus ikut sampai ke RT RW. Misalkan contoh yang sekarang lagi populer itu. Pemerintah sekarang membuat kebijakan physical distancing. Jadi sampai ke masyarakat paling bawah harus mengikuti itu. Itu cirinya terorganisir dan tersusun secara hierarkis dari atas ke bawah. Kebijakannya uniform atau seragam. Kedua, Weber mengatakan each office has its own area of competence. Jadi jabatan di birokrasi itu ada wilayah kompetensinya. Jadi tidak semua seragam kompetensinya. Misalkan di jabatan teknis dia butuh kompetensi apa begitu. Jadi punya ciri khas berdasarkan keahlian atau kompetensinya. Sehingga kalau kita temukan di berbagai daerah atau di berbagai pelayanan sipil, itu misal banyak ahli administratif, sehingga di jabatan itu kalau kita baca di undang-undang itu ada jabatan administratif, ada jabatan fungsional, dan ada jabatan pimpinan tinggi pratama. Itu mencirikan birokrasi. Jadi tidak semua bidang-bidang itu punya kompetensi yang sama. Jadi kompetensinya berbeda-beda. Terus yang terakhir, ciri birokrasi yang disampaikan oleh Max Weber itu dia adalah civil servant atau pegawai negeri as appointed atau are appointed, not elect on the basis of technical qualification and determined by diplomas or examinism. Artinya pegawai negeri itu ditentukan. Jadi dia civil servant appointed, not elected. Dia tidak dipilih. Dia ditentukan berdasarkan apa? Dia ditentukan berdasarkan on the basis of technical qualification. Jadi dia pegawai negeri itu ditentukan berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian, kira-kira gitu. Sehingga
kita kenal dengan istilah CPNS, itu adalah salah satu ciri dari birokrasi. Rekrutmennya itu berdasarkan tidak dipilih dia, tapi ditentukan. Beda kalau yang dipilih 5 tahunan, itu beda, itu bukan, tidak sebut sebagai ciri atau bagian dari birokrasi, tapi dia bagian dari proses politik. Oh, itu tiga hal yang berkaitan dengan ciri birokrasi. Silakan nanti Bapak Ibu atau saudara-saudara bisa mencari referensi yang mungkin lebih modern atau lebih representatif daripada apa yang saya sampaikan ini. Yang berikutnya adalah kita bicara fungsi birokrasi. Fungsi birokrasi itu dicirikan sebagai public servant. Dia dibentuk, birokrasi itu memang tujuannya untuk melayani masyarakat. Melayani masyarakat dalam bentuk apapun, dalam bentuk tuntutan apapun. Sehingga di awal hakikat birokrasi itu dimaknai sebagai mediating of agent. Dia sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Sehingga fungsi birokrasi itu dia public servant. Jadi sebagai pelayan masyarakat, bukan power of servant ya. Dia bukan melayani kekuasaan, tapi dia public servant. Dia melayani masyarakat. Itu. Jadi tidak, kalau disebut masyarakat atau kita kenal dengan istilah civil society atau citizenship, itu berarti semua warga negara itu berhak mendapatkan dan menikmati segala fasilitas memang yang disediakan oleh negara. Tidak boleh membedakan warna kulit, warna suku, agama, bahasa dan sebagainya. Jadi negara memang birokrasi itu memang ditugaskan untuk melayani kepentingan masyarakat. Yang kedua, fungsi birokrasi itu adalah dia supremacy state. Dia berfungsi untuk menyatukan, untuk menjadi satu kesatuan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dia bukan pemisah. Jadi dia anggap menjadi kawat ya. Sehingga dengan adanya birokrasi itu negara itu menjadi satu kesatuan. Jadi dia memperkuat satu kesatuan yang disebut supremacy state. Jadi kedaulatan negara itu menjadi satu karena keberadaan instrumen yang satu ini, yaitu birokrasi. Jadi dia kalau misalkan ada konflik, birokrasi itu hadir untuk menjembatani itu, sehingga birokrasi ini tidak menjadi parasit, tapi dia menjadi solusi bagi keadaan bangsa yang saat ini terjadi begitu. Yang ketiga dicirikan adalah service expenditure, atau dia melayani dengan mengeluarkan uang. Birokrasi itu bukan dia melayani dengan minta uang. Ini yang sering terjadi di berbagai instansi mungkin yang Bapak Ibu sering alami. Ingat, birokrasi itu adalah service expenditure. Dia melayani dan mengeluarkan uang dia. Jadi bisa diartikan bahwa segala fasilitas yang akan diberikan oleh birokrasi itu dia sifatnya gratis gitu. Bukan melayani dengan meminta uang, tapi dia mengeluarkan biaya sendiri birokrasi itu. Sehingga kalau kita kenal dengan pembuatan EKTP, KK dan sebagainya, itu memang semestinya gratisnya. Kalau melihat dasar-dasar teori ini. Ya, sehingga ke depan kita perlu kembangkan, Bapak Ibu sendiri perlu baca lagi referensi yang lebih banyak. Oke, ini ciri dan fungsi birokrasi. Yang terakhir, peran birokrasi. Jadi selain ada hakikat, ada ciri, ada fungsi, sekarang kita bicara peran birokrasi. Peran birokrasi yang pertama, dia adalah delegated legislation. Dia delegasi untuk membuat dan melaksanakan aturan. Itu birokrasi. Dia delegasi negara atau masyarakat untuk membuat dan menjalankan aturan. Itu peran birokrasi. Jadi sehingga kalau muncul
peraturan tentang masalah social distancing atau physical distancing itu memang ciri dari atau peran dari birokrasi agar masyarakat ini tertib, agar masyarakat ini berjalan dengan sesuai dengan norma-norma sosial, norma-norma hukum dan norma-norma uh, uh, keyakinan yang dianut di masyarakat itu. Itu yang pertama. Yang kedua perannya adalah initiating of policy. Dia berinisiatif untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan masyarakat umum. Gitu. Jadi peran birokrasi itu dia berinisiatif untuk membuat kebijakan. Misalkan di satu tempat itu ada konflik atau ada sesuatu yang sangat sangat membahayakan. Jadi birokrasi hadir menginisiasi untuk membuat aturan atau kebijakan agar itu bisa terselesaikan dengan baik, dengan damai dan bisa diterima oleh semua pihak. Yang ketiga, perannya adalah security and loyalty. Birokrasi berperan mengamankan. Dia harus istilah mengayomi ya. Dia harus mengayomi dan loyalty dia. Taat dan patuh gitu. Jadi dia mengamankan atau dia loyal dan dia juga bisa melakukan pengayoman terhadap masyarakat. Dia loyalty itu bisa di mana dia melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Jadi apapun yang menjadi kepentingan masyarakat, birokrasi itu berperan untuk dia sebagai kontrol, sebagai pengayom dan sebagai pengabdi bagi masyarakat. Sehingga disebutkan peran birokrasi itu sebagai security and loyalty. Yang terakhir, ini yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain selain birokrasi. Dia internal power, dia punya kekuasaan, punya kekuatan yang bisa menjalankan dan menggerakkan organisasinya sendiri. Itu birokrasi. Sehingga saya sering katakan di awal, satu-satunya organisasi yang ada itu hanya birokrasi yang tidak pernah bangkrut. Karena dia selalu disusui dan selalu menyusu terhadap keuangan negara. Itu salah satu menjadi power. Dan dia punya kewenangan, punya otoritas untuk membuat regulasi sendiri dan dijalankan sendiri. Itu salah satu kewenangan dan kelebihan dari birokrasi. Jadi dia punya internal power, punya kekuatan internal yang memang bisa memprotek kepentingan-kepentingan berkaitan dengan eksistensi birokrasi. Oke, sesi pertama ini saja, mohon dipengerti dan dipahami. Silahkan nanti saudara bisa komen lewat channel YouTube ini sebagai bentuk kuliah daring selama masa physical distancing ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Selamat siang.